sejuta. Maturul muhtaram para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus khatmil Quran di desa Pujotirto, kecamatan Karangsambung, Kebumen, lantai 7. Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Tuku permen bagule ayu, tuku permen bagule perawannya ayu, bokongnya lemu. Hai orang Kebumen yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya hanya dikasih tahu sama tim saya, semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang terpanggil dan terpilih untuk bisa duduk di kursi. Ada yang tidak kebagian tempat, nempel-nempelengan mesake. Mudah-mudahan niat baik kita hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait dengan Isra Mi'raj adalah kenapa setar dari Isra Mi'raj itu selalu dimulai dari masjid? Bahkan kalau kita lihat ayatnya, minal masjid ilal masjid, dari satu masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang kemudian kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Nah, kenapa awal mulanya itu dari masjid? Karena tempat terbaik di dunia ini menurut Allah adalah masjid. Makanya ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bunyinya adalah ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, dan satu tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Kenapa yang paling dicintai oleh Allah masjid dan yang paling dianggap jelek adalah pasar? Buktinya sederhana. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Hati-hati kebareng tiba sawete suwek ya. Sakit temen. Mungkin mbak siapa penyanyi nih. Waktu-waktu dikasih lama. Ini ngaji karo ini ayu-ayu teman iki janda. Itulah alasan kenapa setarnya dimulai dari masjid. Nah, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan ini, kemudian dibahas oleh banyak ulama. Kenapa alasan tempat terbaik itu adalah masjid? Sebagaimana dalam Syarah An-Nawawi, beliau mengatakan, qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Di situ ada alasan. Alasannya apa? Akan saya sampaikan setelah datang kopinya. Ini loro ya, kayak susu. Lato-lato matamu. Saya baru sadar, ternyata Allah sengaja menciptakan lato-lato
untuk menjadi saingan untuk mulut para istri. Nah kalau kita lihat istri kalau pagi ngomong etek siang, etek siang, malam etek. Makanya tolong bapak-bapak siapkan lato-lato di rumah. Jadi begitu istrinya mulai bunyi, langsung kamu bunyikan lato-latonya etek. Apa pelajaran dari lato-lato Pak Bu? Jangan gampang diadu, wong kita bukan mainan. Kalau orang gampang diadu berarti kelasnya kayak lato. Lagu ngaji anak kekrek. Kemudian Imam An-Nawawi mencoba menjelaskan begini. Qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ketika Nabi mengatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, alasannya apa? Di situ Imam Nawawi mengatakan li'annaha buyutut tha'ah. Karena masjid itu adalah merupakan tempat ketaatan. Wa asasuha ala taqwa, dan didirikan atas asas ketakwaan. Jadi saya ulangi, kenapa masjid dikatakan tempat terbaik? Karena masjid itu tempatnya taat. Makanya kalau orang masuk masjid, kenapa mandi nggak bilang baik? Gue ngapa? Ini apa mandi nggak? Apa tuh doang? Apa? Berapa banyak ajudan ini? Saya bilang, pak, di sini apa? Unboxing. Wong ini mengajar di sini apa? Roti kacang 500. Tahu 500. Arem-arem 1000, 2000. Air mineral 500, 2500. Iya, Pak kacang turun lebaran. Wah, besok setengah lagimu. Ternyata subuhannya orang sini 2500. Dan yang lebih menjengkelkan tisunya pink. Menjijikan. Ini siapa? Mereka matamu ya. Ini kan ini kan terus ya. Ya Allah, kamu kedua kamu. Lotor kayak ini. Kayak ini kakak Jawa yang mana enggak kan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba kita lihat menurut Imam An-Nawawi. Li'annaha buyutut tha'ah. Kenapa masjid dikatakan tempat terbaik? Karena orang itu kalau masuk masjid ingatnya cuma taat. Ingatnya cuma ibadah. Ingatnya hanya sholat. Kenapa masuk masjid orang bisa menjadi taat? Li'annaha baitullah. Karena masjid itu rumahnya Allah. Sementara dalam hadis lain kita bisa melihat qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang iman itu rumahnya Allah. Nah, katanya kemerwak ngapa ya? Kenapa? Gak kelihatan? Salahnya panitia. Ini pengajian paling aneh sedunia. Pengajian ke panggungan perengan. Ini temen. Gila anak gempa bumi yang modal yang kayak ini diisit. Ya mohon dimaklumi Bapak Ibu karena anggaran terbatas. Jadi coba diurai satu-satu. Masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan qalbun mu'min baitullah.
hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Jadi sehingga ketika orang beriman masuk masjid itu pasti nyaman. Kenapa? Karena masjid itu rumahnya Allah, sementara hatinya orang beriman juga rumahnya Allah. Jadi ini satu frekuensi. Pada kayak gini, wong apik itu lah ketemu wong apik mesti betah. Ketemu wong apik ning panggonan sing apik, acarane apik, mesti betah. Soalnya apa? Satu circle, satu frekuensi. Beda dengan ahli maksiat. Kalau disuruh ketemu dengan orang baik, pasti tidak betah. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Makanya kenapa anak-anak nakal itu dibuatkan tempat namanya lokalisasi. Kemaksiatan yang dilokalisir. Sehingga apa? Kalau kemudian orang senang ahli maksiat, yang didatangi lokalisasi. Kenapa? Karena satu frekuensi. Umpamanya kayak banderan Nasirun. Nah iya, ini Nasirun ya. Kelihatan maksudnya kayak kota infak. Benar. Kalau Nasirun ini orang baik, maka dia tidak akan betah tinggal di lokalisasi. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Tapi kalau Nasirun ini ahli maksiat, dia akan mendatangi lokalisasi. Untuk nyari apa? Keroto. Apa kayak keroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Nasirun. Makanya nanti malam ibu-ibu, malam Jumat, kalau ketemu suaminya di kamar, katakan sama suami, Mas, kerotone pun siap. Sehingga nyuwun hati ini kemudian harus dikelola supaya menjadi rumahnya Allah. Maka ketika dia masuk masjid pasti akan nyaman. Maka mohon maaf, kok ono tiyang mriki masuk masjid hatinya tidak nyaman, berarti tanda-tanda hatimu telah ditinggalkan oleh Allah. Saya ulangi, kok ono tiyang desa pundi ya? Lagi Ujo Tirto, Durai sama Diwong wah ini gede teman gede. Tadi nyong sering ngomong kalau ngomong dia kuat tapi gede biasanya manuk di itu menurut rumah sakit. Anak penelitian dokter, wong lanang dia yang wetenge gede biasanya manuk cilik. Kayak Pak Muda. Wong lanang wetenge gede manuk cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuknya. Mana ibu-ibu yang di sana tanya sebiga. Tangkem. Kalau kita masuk masjid, kok hatinya nggak nyaman? Padahal masjid itu rumahnya Allah. Hatinya orang mukmin itu juga rumahnya Allah. Harusnya ketika rumah ketemu rumah, rumahnya Allah ketemu dengan rumahnya Allah, harusnya nyaman dong. Kok kita masuk masjid tidak nyaman? Itu tanda-tanda hatimu sudah ditinggalkan oleh Allah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu adalah sebuah ruangan. Ruangan hati itu ada jendela, ada dua pintu. Yang pertama jendelanya malaikat, yang kedua jendelanya setan. Pertanyaannya adalah kapan setan itu masuk? Kapan malaikat itu masuk? Jawabannya adalah setan itu akan masuk ketika hati manusia diselimuti dengan kemaksiatan. Ketika hati manusia dipenuhi dengan dosa, maka ruangan hati itu menjadi bau, Pak Lurah. Kok manusia semakin berbuat dosa, maka hati itu baunya akan semakin tidak enak. Mohon maaf, kalau hatinya bau, kira-kira yang masuk setan apa malaikat? Setan. Makanya kenapa? Kita itu masuk kamar mandi nggak boleh lama-lama, karena setan itu paling senang bertempat tinggal di tempat yang jorok, di tempat yang bau.
Bahkan mohon maaf, kalau Anda terlalu sering masuk kamar mandi terlalu lama, terutama para jomblo, akan banyak dosa-dosa yang tidak diinginkan. Kayak lagu di Gus Dur, uripe ayem, rumongso aman, dununge rasa, tondo yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan. Bojo iso sabunan, hubungannya apa ya? Randu bojo iso lamaran goblok. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berbuat maksiat dipenuhi dengan iri dengki, perbuatan dosa, kemaksiatan, hatinya akan semakin bau dan setan berpotensi masuk ke dalam hatimu. Semakin kamu berbuat maksiat, hatimu semakin bau, setan semakin nyaman di dalamnya. Makanya nyuwun sewu, dulu ada penelitian di rumah sakit di Jepang, Pak. Benar nggak orang yang banyak dosa ahli maksiat dengan orang baik itu hatinya berbeda? Ternyata dari warna hatinya saja berbeda, Pak. Yang ahli maksiat dan penuh dosa ternyata hatinya warnanya merah kehitam-hitaman. Sementara orang yang dianggap baik dan soleh, hatinya merah menyenangkan. Warna merah itu macam-macam, Pak. Ono merah kehitam-hitaman, kayak raine nasirun umpama. Urung teman. Coba di sini teman ya. Coba pensnya dicopot. Ya Allah, rambutnya kayak copet. Nasirun. Oh kasih belum? Kasir. Oh 4.000 kayak pada infak. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, begitu kita berbuat baik, jangankan berbuat baik Pak Lurah, niat saja berbuat baik, maka ruangan hati itu akan menjadi wangi. Umpamanya seminggu yang lalu, besok akan ada pengajian di desa Pujo Tintok. Ya, Anda niat mau datang, bismillah besok pas pengajian hari Kamis tanggal 19 saya akan datang. Ini baru niat, ruangan hati itu baunya harum, Pak. Mohon maaf, begitu Anda berangkat ngaji, ruangan hati itu akan semakin harum. Nah, kalau ruangan hati harum, yang masuk kira-kira setan apa malaikat? Malaikat. Kenapa kita sholat disuruh pakai wangi-wangian? Karena malaikat itu suka dengan yang wangi. Makanya kalau Anda sholat, jangan sampai sebelum sholat Anda makan sambal bawang kemudian tidak gosok gigi. Karena malaikat paling benci dengan bau bawang. Apalagi cangkeme kasirun mesrat mangane sambal bawang malah jengkol karo petik. Itu malaikatnya langsung kabur, Pak. Mergo cangkeme mabuk. Begitu Anda dulu pengajian mendengarkan, ini kan kata Rasulullah taman surga, idza maratum bi riyadil jannah fartaq. Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Ini masih di dunia. Taman surga itu apa wahai Nabi? Khilatu dzikri wa majalisul ilmi, majelis zikir dan majelis ilmu. Begitu Anda mendengarkan tartil Quran, Anda dengarkan fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, diamlah, la'allakum turhamun, maka kamu akan menjadi yang dirahmati. Makanya kemarin saya tersinggung, Pak, gara-gara viral di media sosial, di TikTok, ada Mbak Qoriah membaca Quran, disawer, uangnya dimasukkan jilbab, bahkan dilempar-lempar kayak nyawer penyanyi dangdut. Itu tidak sopan. Etika orang mendengarkan bacaan Quran adalah diam dan perhatikan. Termasuk tanda-tanda godaan setan. Ono kiai ngaji nerangke ayat malah dolanan lato-lato, entek. Mungkin hatinya dimasuki setan. Sini ya temen ya.
Harganya Pak Lurah kayak keperimen ya. Oh bakule. Di bakule. Masa ada pengajian backsoundnya lato-lato. Saya ngomong sana kata. Emangnya tengah ini kayak tengah wong wadon ya. Sehingga kemudian apa? Kenapa hati ini sebelum dimasuki oleh Allah harus dimasuki oleh malaikat? Survei. Podok karo ini. Kalau desa ini mau didatangi oleh presiden, makanya yang datang pertama kali ke sini siapa? Bupatinya dulu, survei. Menterinya dulu, malah gubernurnya dulu. Kalau Pak Jokowi mau ke sini umpamanya, maka yang datang ke tempat ini pertama kali belum Pak Jokowinya, Pak, tapi gubernurnya, tapi bupatinya. Tujuannya untuk apa? Untuk ngecek tempat ini pantas didatangi oleh presiden. Sama halnya hati, sebelum dimasuki oleh Allah menjadi qalbun mukmin baitullah, hatinya dicek dulu oleh para malaikat. Pantes apa ora atine dileboni karo Gusti Allah. Nah, begitu dianggap pantas, Allah akan maujud di dalam hati kita. Makanya coba Anda lihat Pak, kalau Allah sudah merupak di dalam hati manusia orang mukmin, kadang-kadang apa? Mohon maaf, denger adzan tahu-tahu nangis, dengar pengajian tahu-tahu hatinya terenyuh, malam takbiran nangis, apalagi janda anyarang. Allahu Akbar, nangis. Kenapa? Karena nggak ada yang beliin pakaian. Sehingga kemudian apa? Tujuan pengajian ini Pak, untuk membuka hati supaya hatinya dimasuki oleh para malaikatnya Allah, sehingga Allah akan hadir di dalam hati kita. Itulah kenapa dikatakan alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk bersama para kiai dan ulama. Wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan-perkataan para hukama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardu al-mayyita bima'il matori. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi nyuwun sewu, bumi sing mati urip mergo banyu udan, ati sing mati urip mergo nderek pengajian. Sampai dikatakan an-nadru ila wajhil alim fa huwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu adalah ibadah. Makanya lumrah kalau di sana berebut dengan memandang wajahnya kiai karena ibadah. Kalau saya pengajian di Sarkem bersama mbak-mbak lokalisasi, saya katakan, Mbak WTS ingat, memandang wajah kiai itu ibadah. Mereka jawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Langsung saya lari Pak, mencari tempat terbaik untuk pengajian goblok. Maka kemudian rentetannya Pak, saya baca satu hadis di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ini nanti saya sampaikan supaya Anda itu senang datang ke masjid, sebagaimana kan di Nabi Isra Mi'raj, supaya Anda senang datang pengajian. Kan orang sini kadang-kadang aneh Pak, kalau diundang pengajian, kakek sabar, kakek sambar, kiai ini siapa? Ganteng apa udah? Tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping ini arahnya apa? Eblek. Ebek. Jadi kalau ada pengajian, orang mangkat kakean sambat, kiai ini sapa gandeng ngebau berat, belangkonan ngebau berat. Tapi kalau tangganya nanggap ebek, orang diundang mangkat. Padahal ebek itu ngundang setan, ngundang iblis. Yang teko orang Pujo Tirto. Berarti orang Pujo Tirto kayak iblis. Berarti lurah. Ya
ebek kuwi apik, tapi aja nganti ninggal pengajian. Kadang-kadang Pak, di desa-desa itu aneh. Saya dulu protes di Jogja ya. Kalau di Jogja namanya jadilan, di tempat lain namanya jaranan kalau di Jawa Timur. Ada yang nyebut kuda lumping. Saya kadang-kadang protes Pak. Dulu di Jogja itu ada himbauan orang tadarus Quran bulan Ramadan itu nggak boleh lebih dari jam 12 malam. Katanya apa? Ganggu kenyamanan. Lah inyongnya mikir, lah wong ebek dari isuk sampai bengi ora apa-apa. Ono wong tampil Quran ngarani ganggu, ono wong dolanan ebek ora ganggu. Berarti isine atine ki ya demit. Lah wong Pujoti to luwih seneng nonton ebek tinimbang pengajian, berarti kancane demit. Berarti lurah-lurah demit. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Saya kasih hadis dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kenapa harus pengajian, kenapa harus ke masjid dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini Pak Lurah. Hebatnya Kiai Jawa, nanti Anda akan lihat. Bapak Ibu, Kiai Jawa itu rata-rata kalau bikin pengajian rutin, kalau tidak mingguan, bulanan, biasanya adalah lapanan. Betul Pak ya? Kalau Kiai saya rata-rata bikin pengajian itu selapanan. Kayak di pondok saya itu punya lapangan malam minggu pahing. Kenapa saya buat malam minggu pahing? Karena kebetulan weton saya itu minggu pahing, ahad pahing. Saya buat pengajian setiap malam ahad pahing sehingga jamaah nggak perlu diundang tahu kalau malam minggu pahing ada pengajian tempatnya Gus Miftah. Kayak saya terima tamu resmi di pondok itu hanya Sabtu Legi malam minggu pahing. Jadi malamnya pengajian, sorenya saya terima tamu. Panitia sini kemarin datang ke pondok siapa? Kamu malam minggu pahing kan? Sabtu Legi malam minggu pahing. Saya Pak kalau Sabtu Legi malam minggu pahing dari jam 3 sampai jam 6 itu melayani orang foto ratusan. Dituntut untuk merengek cangkem. Sekali saya merengut Jono ini, ya ini merengutan. Padahal saya harus melayani foto ratusan orang. Ada yang dari Batam, dari Lampung, macam-macam. Pak Buni, Indel Wedus ya? Itu nggak boleh modus ya. Soalnya tawa. Dan banyak modus di sini. Pengajian paling horor sedunia. Setelah diganggu oleh latu-latu, diganggu sama air kencing etawa. Nah, saya dulu bertanya-tanya, lapangan itu berapa hari Pak? 35 hari. Nah, saya dulu mikir begini, kenapa kiai-kiai itu kalau bikin pengajian lapangan Pak? Minggu Legi, minggu pahing. Cuman saya ingatkan satu hal, Bapak Ibu, ilmu wetonnya orang Jawa itu boleh dipelajari tapi jangan diyakini. Boleh untuk ilmu titen, tapi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Orang Jawa itu kan kadang-kadang bablasan Pak, nih kakek anak lihat weton. Sing lanang wage, sing wedok pahing. Oh ini tidak cocok karena geyeng. Nah iya, kalau yang laki-laki wage, yang perempuan pahing ya geyeng. Kalau yang laki-laki wage, yang perempuan wage, ya geyeng. Wage kalau kliwon, gewon. Wage kalau mesti geli. Boleh dipelajari, tapi jangan diyakini. Kasih dulu, bosan kamu apa? 1 kliwon. Tidak cocok hidup di air ya. Ya. Pak Lurah pesannya apa Pak Lurah? Jumat Kliwon, Pak Lurah Jumat Kliwon. Istrinya harus 4. Lurah anak lagi ya? Yang mana? Ye. Hati-hati Lurah, bujumu semua. Aman. Pak Lurah ini kayak saya istiqomah.
Kata suami takut istri ketika di rumah. Maunya sih Fatimah, istighfar tak rumah. Iya. Aman bulan, kan mana kecil. Ini Pak Lurah, kenapa kok wong Jawa kiai-kiai itu Pak Lurah ya pengajian selatan tidak bisa? Ternyata jawabannya itu ada dalam kitab Wasiatul Mustafa. Idza madu 'alal mar'i arba'una sabahan. Ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama dan dia belum bermujalasah melu pengajian mendengarkan ulama. Qasat qalbuhu, maka hatinya berpotensi menjadi keras, wajah saro al kabair dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau sampai lebih dari 40 hari kita tidak ikut pengajian mendengarkan ulama, hatinya menjadi keras dan berpotensi melakukan dosa besar. Makanya Kiai Jawa itu keren. Sebelum 40 hari, 35 hari dibuatkan pengajian supaya atine ora atos. Makanya bapak mohon maaf kok kowe ndek bojo dikandani ngeyelan. Jangan-jangan bojomu ora tau melu pengajian. Kok melu pengajian dikandani tetap atos Gus. Jangan-jangan bojomu melu pengajian tidak mendengarkan pendapatnya ulama, tetapi golek snack. Makanya kalau pengajian biasanya saya gotas mesti ibu-ibu. Itu tujuannya mau siji snack itu selek. Gura kayak tasnya ya. Alasannya kirmah mikir omah. Jadi saya pikir keren Kiai Jawa itu ternyata bikin pengajian lapangan supaya sebelum 40 hari sudah mendengarkan ulama dan kiai. Maka Bapak Ibu, apa potensi-potensi yang mengakibatkan Allah tidak mau masuk ke dalam hati kita? Yang pertama, hubbud dunya, cinta dengan dunia. Makanya kenapa kalau Anda masuk ke dalam masjid itu tidak boleh transaksi perdagangan. Gak usah ngomongin dunia di dalam masjid. Tapi kalau minta dalam doa boleh. Kalau minta jangan nanggung Pak Lurah. Saya itu di mana-mana kampanye bilang, saya nggak setuju pujian-pujian zaman dulu tetap di pujian di masjid di langgar musola. Oh masih nyata pujian zaman dulu. Rugi dunia ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Yang bilang rugi dunia nggak jadi apa-apa siapa? Kalau rugi dunia nggak jadi apa-apa, ini bahaya. Pujotin toh ngundang Gus Miftah pulang disangoni BLT, modal aku ayo. Atau jangan-jangan BPJS. Aman. Coba baca-baca Ansor Banser nih. Kita tuh kalau berdoa kadang-kadang minimalis banget. Ya Allah, kula golek bojo elek ra apa-apa ya Allah, yang penting solehah. Kamu salah. Ya Allah, saya dapat istri solehah nggak apa-apa ya Allah, yang penting cantik. Ngono blok. Duh, kok nanggung ini? Ya Allah, kula duwe bojo elek ra apa-apa, yang penting soleh. Salah yu. Ya Allah, kula duwe bojo ganteng ora apa-apa, yang penting sugih. Ya Allah, itu loh. Dapatnya kayak Gus Miftah. Ya Allah, kula duwe bojo elek ra apa-apa ya Allah, yang penting banter. Kasiron. Kita doakan kasirun panjang umur. Amin. Wong sak dunya mati kasirun urip dhewek. Anda tahu kasirun itu artinya apa? Syukron katiron artinya banyak. Nah, kayak kasir ini banyak masalah. Jadi ternyata apa? Salah satu yang menghalangi Allah itu hadir di dalam hati kita adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Makanya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah.
cinta dengan dunia merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Itulah alasan kenapa di masjid kita nggak boleh ngomong soal dunia. Transaksi perdagangan nggak boleh, harus keluar dari masjid. Soal dunia Bapak Ibu, orang Islam itu harus kaya. Tapi ingat, soal harta kita boleh punya tapi nggak boleh cinta. Maka saya bilang, orang cerdas itu siapa? Orang yang bersedekah sampai kaya, bukan nunggu kaya baru sedekah. Dia ke masjid sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Berdakwah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Bila konsep dunia itu niku oleh duwe tapi ra kena seneng. Begitu saya ngomong ceramah ini Pak di Klaten, saya baru punya mobil pertama kali, punya mobil sedan Camry, baru beli. Pulang dari pengajian di selatan lampu merah Polres Klaten. Mobil saya berhenti dari belakang, dihajar sama mobil sumber Memolo. Sumber Kencono. Mobil saya berhenti di lampu merah habis pengajian itu. Kita boleh punya, tapi nggak boleh cinta. Mobil saya berhenti Pak Lurah ditabrak mobil bis dari Surabaya. Kan ya? Kalau kamu nggak kaget, aku minumnya kapan? Ibu-ibu loh itu kaget kok sing disikili cangkeme kaget. Kalau pikir karena kaget ternyata pamer cincin kaget. Yo, saat ini kita terangkan selawatan bisa ya? Mau selawatan? Yo. Selawatan. Ini suara lato-lato. Ayo Mas, selawatan Mas. Aja mudah banget ya. Minta lagu apa Bu? Mangku Burel? Mangku Burel. Tarik. Orang minta lagu apa? Mangku Burel. Oh, kembang kantin. Kembang kantin. Manten anyar giring bedil, anak celeret tiba jundil, aku kaget cekelan kini. Ya apa itu? Zaman? Ya. Ini siapa? Ini kawannya guya-guya, padahal raunan. Turun Pak. Salam Nabi Muhammad. Turunan Pak. Coba Tingkir versi Gus Miftah. Itu Joko Tingkir lagunya menghina Joko Tingkir, hurrah. Itu justru memperkenalkan Joko Tingkir ke masyarakat. Akhirnya orang yang nggak tahu Joko Tingkir hari ini tahu Joko. Tapi kan menghina Joko Tingkir mau bedawat. Ya apa-apa. Zaman Joko Tingkir dia anaknya mau telu degan tapi karo gambar. Yang salah itu kalau Joko Tingkir mau boba, salah. Zaman Joko Tingkir nggak ada boba. Kalau minum dawet dikira menghina, hati-hati. Saya tadi mau berangkat dari Purworejo ke Kebumen melewati jembatan Butuh. Ada yang jualan dawet ireng jembatan Butuh. Malah disingkat dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Ya, dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Sama kayak dulu Jawa, ada tempat piknik Gunung Kidul.
disingkat jadi tempat piknik gundul. Iya, tempat piknik disingkat jadi tempat piknik gunung. Mantap tangan. Ada paham? Ngomong tempat piknik baru paham. BTN tidak pernah hafal. Ya, tolong jaga dikit, tapi diganti sendiri. Waiter, saya rumah di sini aja. Terlalu semangat, ingat mas, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kenapa Maya beda? Kalau orang dapat bayar gampang saja, bikin surat keterangan tanda miskin ya. Sekri melodi itu kami kendang. Aja orjunan, paham ra? Paham ra? Paham. Bambae backing soda ya. Backing vokal sih. Ini janda, janda. Pak Camat mau janda, kok tahu Pak Camat? Ternyata Pak Camat sukanya janda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ya janda. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Sarang-sarang salatullah bedanya Pak Lurah, bedanya Pak Camat. Kalau Gus Miftah kayak kie, ibarat ini Gus Miftah kayak kie, tegak berdiri. Pak Camat kayak kie. Cek nanti kendangnya lo yang bisa. Udah nggak apa-apa, yuk. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Sholawat, sholatullah, Rasulillah, sholatullah. Bismillah,
sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis wabilladhi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi'adil badri ya Allah, bi'adil badri ya Allah. Gendang itu kalian ke Pak Lurah, oke? Puja tirta ngundang Gusti Pak Lurah lumayan gagah, ana gajah adus ning belit najan gagah manune. Ada di sini. Saudara Nabi Muhammad. Makasih dulu ya. Buta ijo mangani bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi, selak tuwek. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gusti tak gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah ora pasti Rasuki anakku jaga perasaan istri. Kok kasihan pengen? Hipet-hipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit kasiron iki durung ijab wis wani ngeloni. Wis wani ngeloni. Bocah sing iki. Kasiron. Jadi ibu-ibu, ada muslimat di sini? Ada pakaian? Sego berkat rasa nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsam, fatayat muslimat balsam. Muslimat tua-tua ya Pak. Gimana gitu, Bobo? Nah ini glowing dia rumah nih.
Kayak dari tadi kipas itu bukan karena panas, tapi aku bedanya luntur. Buah belimbing buah orang mas. Aku congkat malu. Buah belimbing buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkahe meletek. Raine kae wis tuwek tapi kemenye. Kang Matun. Apa? Kang Matun. Kang Matun. Maning di jumlah-jumlah ya. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mbiang kepontong. Semarang kaline budek sing disayang matane becak, sing disayang matane becak. Apa kerja lo? Apa? Male? Urun jauh. Alhamdulillah. Dua satu lagi. Minum kopi rasanya nikmat, beli permen di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Kebumen untuk Indo, dari Kebumen untuk Indonesia. Sholatullah. Ana gajah ngombe banyu, ana palura bojone ayu. Alhamdulillah. Ngaji. Maksud Pak Lurah. Maksud ora apa-apa. Alhamdulillah. Ki mau ana gajah ngombe banyu, ana Pak Lurah bojone ayu. Melayu banter ngombe ektra, jos Pak Lurah nganggo masker cangkeme mrong. Karena penasaran. Adur. Ayah musuh Pak Lurah kayaknya. Wes melas, Pak. Melas faktur apa? Ya kan, komering Pak Lurah ono NU, ono ibu-ibu muslimah, Patayan, Ansor. Ganti lagu. Ya, jelungai bae. Ibu NU iki ya. Ibu-ibu jawab muslimat karo Patayan mawon. Ya. Iya lagu dia. Niku wau. Kula cerita mobil kula ditabrak niku. Kula meh nesu, tapi kula kelingan niku wau. Sing jenenge hubud dunya niku, wong sing hubud dunya niku ciri-cirine duwe dunya setur seneng karo dunya. Saya waktu itu punya prinsip oleh duwe tapi ojo seneng. Mula begitu mobil kula ditabrak, tinggi remuk, Pak. Alhamdulillah kula ora nesu. Mung batin. Batin. Ini saya omongkan supaya telinga kamu dengar, Pak. Bila nyuwun sewu, begitu pentingnya makna hati itulah kemudian harus dikelola sehingga hati ini senantiasa ingat dengan Allah. Dan ternyata jalan terbaiknya adalah masjid, musola. Ini juru masjid ini ada uang.
Tapi kan gue udah pakai kunyuk apa? Oh, kamu pengen? Enak. Nah, kenapa? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah ketaatan. Maka kalau dengan bandingnya Pak Lurah, ayo, ono masjid, ono pos ronda. Potensi berbuat maksiat kira-kira banyak di masjid apa pos ronda? Saknaka-nakale yang Pujo Tirto ora ono wong gaple ning masjid. Gaple ning mesti di pos ronda. Karena apa? Karena masjid memang didesain oleh Allah tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat mendapatkan kenyamanan, Pak. Makanya nyuwun sewu, kalau pengen masjidnya ini rame, Pak, syaratnya satu, golek tukang adan sing apik. Karena kalau tukang adannya apik, Pak, semangat untuk berangkat ke masjid itu ada, karena panggilannya indah. Biasanya ke masjid-masjid, apalagi pas subuh, sing ngadan sing tua-tua. Umur 70 tahun kan makan, suaranya sembelat-sembelat pisan. Awan bangun. Awan kuat. Sing arep mangkat sapa? Kumawan sing ngadan sing tua siapa ge? Si bahasa apa arane? Oh, Muntama, sing ada Muntama. Iya, Muntama. Hei, Muntama. Woi. Ini Muntama. Orang ngomong. Simba, umurnya berapa? Loh, 70. Loh, Allah sayang banget sama Mbah Muntama. Tapi 70 orang lagi mati. Pak Camat belum tentu sampai 70. Pak sekarang umurnya berapa? 58. Setahun lagi. Pensiun dan Jadi umat loh. Pak Lurah berapa Pak Lurah? 50. Tapi santai Pak Camat. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun saya lebih muda daripada Pak Camat lebih tua dibandingkan saya, bisa jadi yang mati Pak Camat tua. Bisa aja. Iya. Kalau saya itu mati kapan itu siapa Camat. Maka kenapa saya tiap hari ngaji? Karena ada hadis bunyinya an-nasu yaquluna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau saya tiap hari ngaji, punya potensi matinya pas pengajian, kan keren. Pas pengajian di Pujo Tirto, malaikat Israel datang diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang, saudara Camat. Dengan husnul khotimah. Ya kan mau mati syaratnya tidak harus tua. Terus minta lebih muda, bisa jadi yang mati Pak Camat dulu. Sama dengan Mbah Muntama lebih tua dibandingkan Pak Camat. Bisa jadi yang mati Pak Camat duluan. Mbah Muntama keren, sudah 70 tahun masih sehat. Simba masih berani makan daging kambing, Mbak. Masih. Duh, keren Pak. Daging kambing itu tidak mengandung efek, tidak ada efek samping, tapi efek depan. Kamu nama punya istri? Oh masih keren. Kalau Jumat kalau. Ini tahlilan. Makanya tadi pujiannya Gus Miftah apa? Bapak NU Ibu Muslim Banten. Bapak NU Ibu Muslimah. Kakang Ansor Adefa Tayat tahlilan saben malam Jumat. Mulai tahlilan padha nggawa berkah. Salah.
Ulangi banget. Bapak NU, Ibu Muslimah, Kakang Ansor, Adevata, tahlilan saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa kayaknya bangun kamu malam bulan ini kelonan. Sallallahu Nabi Muhammad. Silakan yang menikah. Hati yang kemudian tertata dengan rapi, di situ akan ada potensi Allah wujud di dalam hati. Maka Kelaten Yogyo itu Pak, pulau malam minggu pagi itu gawe rutinan namanya mujahadah dzikrul ghafilin kagungane Kiai Imam Jazuli alias Gusmi waline Kediri. Itu waline Kediri. Gawe jenenge mawon dzikrul ghafilin, dikira wong lali dan. Dulu Pak polisi yang paling rajin itu tuh Pak Untung Raja, mantan Kapolda Metro Jaya. Kenapa? Seolah-olah Gusmi pengen nyindir. Banyak orang dikir, mulutnya menyebut nama Allah, tapi hatinya kemana-mana. Waduh, mungkin dulu Jumatan, malam Jumat, tahlilan kalau bangun tama. Audul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, tapi otaknya kemana-mana. Pak Lurah, audul dzikri falam annahu la ilaha illallah. BLT ini urung rata. La ilaha illallah. Diprotes BLT. La ilaha illallah. Bojone cerewete. Jadi mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya kemana-mana. Jadi nggak pernah nyambung. Ini orang hatinya yang tidak ada wujud Allah di dalamnya. Tidak ada wujud Allah di dalamnya. Allah nggak hadir di dalam hatinya. Tapi kadang-kadang Pak, bangun kamu lagi pujian di masjid, astagfirullah. Iya mami. Selamat kiamat. Aku lebih diskusi apa? Dia ini amplopnya dikurangi. Gak pakai kedau. Tambahin. Tamawon. Tambahin. Asli. Ada orang ngasih bisik-bisik tetangga. Karena siapa yang mau? Antangin. Banyak Bapak Ibu, kita itu tahlilan, itu dikira ziarah wali. Kadang-kadang mulutnya membaca la ilaha illallah, tapi otaknya kemana? Orang ngomong la ilaha illallah, SPBD durung lunas, la ilaha illallah, tandure ora panen. La ilaha illallah, lengane langka, la ilaha illallah. Lama polisi beda, la ilaha illallah, muka-muka yang orang kaya Sambu. Tapi itu silo enak, orang apa-apa makanya cilik, kenapa apa, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Jadi Dimas benar, aku ngerti. Saya itu bisa membedakan Dimas dan Intel tanpa melihat seragamnya, cukup dari batuknya. Kalau di sini pengajian ada Intel, kalau batuk pasti ditahan. Jangan sampai kelihatan. Tapi kalau Dimas kayak Susilo, maka namanya dingin, dinginnya mau lali Pak. Tapi kalau hati
ini hadir Allah di dalamnya sebagai qalbun mu'min Baitullah. Kadang-kadang dengar bangun sama ujian, tahu-tahu berbes pilih. Ada orang membaca Quran, tahu-tahu nangis, atau lagi lihat YouTube-nya Gus Miftah, tahu-tahu hatinya itu hatimu sedang disalami oleh Allah. Lah, caranya disalami apa, Bu? Jangan sampai hati ini satu dimasuki oleh cinta dengan dunia. Nomor dua, jangan sampai dimasuki oleh setan. Kalau hati ini penuh, maka Allah nggak bisa salaman. Sama halnya begini, kalau tangan saya kiri pegang mic, tangan kanan pegang HP. Saya ketemu Mbak Muntama, kira-kira saya bisa salaman apa enggak? Enggak. Caranya saya bisa salaman bagaimana? HP-nya harus saya taruh dulu baru salaman sama Mbak Muntama. Kalau hati penuh dengan setan, penuh dengan cinta dunia, hatinya tidak akan pernah dimasuki oleh Allah. Makanya dengar adzan juga santai. Kenapa? Karena hatinya nggak ada Allah. Lagi tampil di sawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban ibu-ibu jawab itu apa? Adzan nih. Suruh kampung. Kok adzan lagi? Susah. Pak Lurah dengar adzan. Tapi kalau Pak Lurah di kantor, hatinya ada Allah, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua kaul saya perintahkan untuk sholat berjamaah. Kaulnya udah sholat, Lurah nonton TV. Coba Allahu Akbar. Tesnya di sini, Pak. Makanya kemudian dikatakan dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika hambaku senang ketemu dengan aku, maka aku senang ketemu dengan hamba. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Dan ketika hambaku benci ketemu dengan aku, maka aku akan benci ketemu dengan hamba. Siapa itu orang yang benci ketemu dengan Allah? Ini Ramadan malah susah. Tiang Jawa Tirto mriki seneng Ramadan mau pisah. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi mergo bukan. Ini masalah. Tapi lah ini Allah. Mbah Muntama pujian astagfirullah. Kalau hatinya ada Allah, pasti mikir, alah itu Mbah Muntama yang sepuh saja ke masjid, masa saya enggak? Tapi lah orang seneng kalau orang soleh, hatinya enggak dimasuki Allah, cang bisa apa kayak? Oh Muntama kayak Allah juga ngapa, kita semangat ya Pak. Ya Allah, Gusti inyong nyuwun ngapura segala dosa inyong omongan dosane Bapak Piyong inyong. Mana kan goman? Boleh tukang adzan sing apik, ning atine triyem. Bila nampa ana wong tartil Quran apik atine nyes. Karena Allah mancing di dalam hati kita. Sehingga kemudian apa efeknya? Efeknya ke akhlak Pak Polisi. Kalau hatinya ada Allah, akhlaknya pasti baik. Dari polisi sing apik, banser sing apik, tentara sing apik. Saya kemarin ditanya hebat mana Gus, tentara, banser sama polisi? Banser. Buktinya apa? Banyak tentara sama polisi SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang masukkan SK-nya ke bank untuk hutang. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Tapi santai bro, besok Gus Miftah masuk surga yang awal banser. Kasih karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya metu maning. Lagi sing apik supaya jamaah mangkat, atine seneng karo Allah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat para makabina
kayak melodi tok. Ting tang tak gitu. Apa balik-balik? Awak ngaji apa nyekel origin aja. Koyone kampung-kampung. Saben malam ora tak karo kendang. Pak polisi materi tukang kendang ono pasalnya Pak. Melodi ini kok Kang ya, bapaknya baking soda ya, muta-mutu apa ini pros. Ini dibujuk apa ya? Dereng yang belum mana? Oh dari sekolah, kelas pinter. Oh, saya kemarin ditanya sama santri saya, Bah, boleh nggak menikahi anak sekolah? Nggak boleh. Terus gimana Pak? Nunggu pulang. Anak sekolah dinikahi. Kayaknya banget. Wah, boleh nggak menikahi teman sekantor? Nggak boleh. Si J kesel teman sekantor. Apa kasih nanti tiba hari rumah melet. Mudah-mudahan Kasirun masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Amin. Jadi kemarin bulan. Kapan pun siap. Oh iya, uripe wis nelangsa. Kasirun juga duit ya, Kasirun duit. Ini dong, ada duit. Jadi enggak. Salah apa ya? Ada ini. Itu tadi nih. Lama lagi kita pakai aja nama. Sini dulu. Berdiri sini dulu. Enggak pernah pakai wayang. Berdiri enggak apa-apa. Kayak mikro. Caranya tak kasih uang, tapi kamu harus membaca surat Al-Baqarah. Kamu baca, harus membaca Pancasila baru tak kasih uang. Siap? Loh, kok udah tuh? Siap. Miknya mati, miknya. Coba. Mati. Tak masihnya. Beda, Ron. Ada teman lu. Ambilnya kayak dia ya. Siap, gerak. Ron. Pancasila. Pancasila. Satu. Bener kan? Gue terusnya. Ketuanya. Jadi waktu sampai Kasirun ya. Ada pakai Kasirun imam. Sementara nggak ini bangun agama. Umurnya berapa Ron? 49. Bener ini. Punya Anaknya berapa? anak 5. Dua. Apa sama sih kue? Ini di. Bulan itu Iya. tetap setia. Jangan setia. Remus sekali justru mana? Aku sudah nunggu musik. Padahal anak Nyong artis Nyong mengajar Jakarta Ron. Baru Wika Salim, Oka Kasih, Nikita Mirzani, Senatan Jerista. Yang terbaru idolanya Pak Samad, Lucu dan Luna. Ayo, Pancasila. Satu. Terusnya. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Terusnya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bulu Garuda itu laki-laki atau perempuan? Garuda dia tangan pelakon. Om Ja. Burung. Kan burung. Gak cepat. Lu apa? Makan teman. Kok sing ngomong duit dia ora. Kita kami ke Mati Gus. ono dewek. Serius. Serius. Kenapa? Kamu bahasa ngono. Lah HP-nya temen ya. Uangnya lu beli apa? Kasih anak istri. Hah? Kasih anak istri. Angkat istri, tambahin. Oh. Apa? Oh. Istrimu di mana? Sedang berobat habis Sakit apa? operasi kanker payudara. Ngapain? Ya balik. Ayo baik. Sejuta. Istrinya Gus Miftah dulu juga cancer 2019 pas habis Mas Dedi masuk Islam. Alhamdulillah sembuh. Kamu harus yakin istrimu sembuh. Ya, yakin Ron atas kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terima kasih Ron. Amin. Jauh silakan. Apa Bilbe? Hitungan Pak. Pur. Semburnya aja. Zeron. Wes. Kamu mana nih? Doakan istri kula mobil enggal mantun. Amin. Aman, Bro. Aman. Wes. Kamu mana nih? Enak kok salam pengajar ngopinya ngopi jelas. Mau kasih lu. Anak istrinya sudah dulu 2 polis cancer. Dokternya bilang ini hanya bertahan 2 tahun setengah. Ternyata malah setelah 2 tahun setengah sembuh total. Bahagia Bro, istriku udah Bunda sana berobat, niatnya gak usah berobat, belanja aja Bun. Tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Ayo, selamatan malam Jumat. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jalogo wajah Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali rebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut ramanan ger
kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tarik kasih donyaku sing isih ana salli وسلم دائما على هدى صلي وسلم دائما على هدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد Mbaknya berarti jamaah sing وهدى banter. Sholli wa sallim daiman ala madha. Allah sholli wa sallim daiman ala madha. Sepindah malih laku kusuk. Mudah-mudahan desa kita berkah. Amin. Sholli wa sallim daiman ala madha. Sholli wa sallim daiman ala madha. Wal ali wal ashabi man wal wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alam sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzu min su'il khatimah. Wa min jannati mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur, Pak Lurah, Pak Camat, panitia, Pak Kapolsek, Pak Bendara semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.